Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang balik lagi belajar matematika bersama Ibu Sabrina. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, Ibu tanya dulu nih, kalian sehat gak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti pada sehat ya yang di sini. Berarti semoga siap belajar gitu ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh KM pimpin doa? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Amin. Jadi pertama-tama Ibu akan absen gitu ya, daftar kehadiran. Nah, kalau yang hadir sebutnya bukan hadir tapi aku siap belajar gitu ya, biar kita semangat. Oke. Yang pertama ada Yosi. Aku siap belajar. Oke, Yosi hadir. Ada Nabila. Aku siap belajar. Oke, hadir. Ada Sylvia. Di jalan, Bu. Di jalan, Bu. Belum hadir. Ada Rian. Di jalan. Di jalan juga. Ada Resma. Aku siap belajar. Oke, Resma. Ada Sepia. Aku siap belajar. Oke, ada Hanifah. Di jalan. Ya, ada Dita. Di jalan, Bu. Oke, ada Risma. Di jalan, Bu. Di jalan juga ya. Ada Neng Syifa. Di jalan. Ada Ramhantia. Aku siap belajar. Oke, jadi di sini berarti teman-teman yang lain belum pada datang ya, masih di jalan. Nah, jadi kita belajar hari ini tentang SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel. Ada yang nyadar gak pelajaran itu mirip pelajaran apa ya? Persamaan SPLDV. Benar, itu pelajaran SPLDV waktu kalian gitu ya SMP. Nah, ini tuh kelanjutannya gitu ya dari materi SPLDV. Nah, di SMA ini kita belajar tentang 3 variabel, jadi bukan 2 variabel aja. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini gitu ya, Ibu harap gitu ya peserta didik dapat membuat model matematika dari permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini tujuan pembelajaran ketiga ada masalah kontekstual nih. Jadi materi ini tuh ada juga atau berkaitan erat gitu ya dengan sekitar kita di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ada manfaatnya belajar ini. Selanjutnya pokok bahasannya. Nah, pengertian gitu ya, sebelum kita mempelajari kita tahu dulu nih pengertian dari SPLTV itu apa. Sistem persamaan 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel gitu ya, sesuai namanya. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear dengan 3 variabel yaitu ada X, Y, dan Z. Jadi nambah satu variabel. Asalnya kan SPLDV itu cuma 2, X dan Y. Kita tambah satu nih Z di sini. Nah, di sini ada bentuk persamaan umumnya. Tertera di PPT ya. A1X tambah B1Y tambah C1Z dan sama dengan D1. Nah, ini tuh jadi yang umumnya gitu ya, itu tuh yang pertama gitu. Nah, karena kita membentuk sistem jadi butuh 3 persamaan gitu ya. Nah, tapi A1 di sini A1X, A2X, A3X itu ketiganya tidak boleh bersamaan 0. Karena kalau 0 semuanya berarti nilai X-nya itu, variabel X-nya itu tidak ada gitu. Dan semuanya nilai A, B, C, dan D keseluruhannya adalah bilangan real, jadi ada angkanya. Nah, kita perhatikan situasi terlebih dahulu ya di sini. Ada Abel, Raya, dan mulai pergi bersama-sama ke toko. Jadi ke toko ya, bareng-bareng. Nah, ke toko buah. Abel membeli 2 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 3 kg pisang dengan harga Rp92.000. Nah, selanjutnya Raya membeli 1 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 2 kg pisang dengan harga Rp60.000. Nah, sedangkan Mulan membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg pisang dengan harga Rp75.000. Nah, ini di sini Ibu sudah membuat ilustrasi gitu ya dari cerita yang ada di PPT gini. Nah, jadi kita
yang pertama itu adalah Abel, persamaan kedua ini pembelian dari Raya, dan ketiganya adalah Mulan. Nah, di sini tertera gitu ya, Abel tuh membeli 2 kg mangga. Jadi satu gambar itu mewakilkan 1 kg ya. Jadi 2 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 3 kg pisang seharga Rp92.000. Nah, sedangkan Raya membeli 1 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 2 kg pisang seharga Rp60.000. Nah, selanjutnya terakhir ada Mulan nih. Mulan membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg pisang seharga Rp75.000. Jadi ini tuh adalah modal matematika dari situasi tersebut. Nah, kita nggak mungkin juga kan menghitung seterusnya matematika dalam bentuk ilustrasi. Nah, jadi dalam matematika kita dibuat kemudahan gitu ya. Nah, ini tuh kita ganti gitu ya. Misal di sini kan kita mangga kita ilustrasikan dengan X, jeruk Y, dan pisang itu Z. Jadi kita bisa ubah, kan di sini ada mangganya ada 2, jadi 2X gitu. Seterusnya kan ini Y, karena Y-nya ada 1, jadi satunya nggak usah ditulis depannya, jadi tinggal ganti sama Y, dan seterusnya. Sekarang ibu udah nyopotin ini, jadi gambaran tentang bentuk matematika dari situasi tersebut. Pada matematikanya tuh gini, jadi 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 92.000. Selanjutnya ada X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 60.000. betul. Ada yang terakhir, persamaan terakhir 2X ditambah 2Y ditambah sama dengan 75.000. Nah, ini tuh modal matematika dari situasi tersebut. Nah, kita tuh di SPLTV itu intinya kita harus cari penyelesaiannya gitu, atau himpunan penyelesaiannya dari situasi yang ini. Jadi kita harus tahu nilai X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa, Z-nya itu berapa. Nah, untuk mencari cara gitu ya, cara untuk mencari keseluruhannya nilai X, Y, dan Z itu kita punya 4 cara nih. Yang pertama ada cara substitusi, yang kedua adalah cara eliminasi, yang ketiga adalah cara gabungan gitu ya dari substitusi dan eliminasi, yang terakhir adalah determinan. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyelesaiannya menggunakan metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, contohnya nih, kita menyelesaikan persamaan dari ini. Kita cari himpunan penyelesaiannya nih. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. Kita kerjain. Ya. Selanjutnya kan di sini kita diketahui nih suatu sistem ini dengan 3 persamaan. Nah, ada X min Y tambah Z sama dengan min 4, selanjutnya 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan min 5, dan 3X min Y min Z sama dengan min 6. Nah, di sini tuh kita kasih nama persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita terlebih dahulu harus eliminasi dan harus menghilangkan satu variabel gitu ya. Nah, yang pertama kita eliminasi dari ini nih, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini kita akan eliminasi ini dulu yang sama nih, konstantanya Y sama Y. Nah, kan ini 1 ya sama. Nah, kita cari nih, kita eliminasi terlebih dahulu. Kalau kita menghilangkan ini Y sama Y, kita bentuknya penjumlahan atau pengurangan? Sebutannya penjumlahan, benar. Jadi X ditambah 2X berapa? 3X. Terus minnya tambah Y 0 ya, habis, jadi kita nggak usah tulis lagi. Z tambah 2Z 3Z. Terus minus 4 tambah minus 5 berapa? Minus 9. Nah, karena ini tuh semuanya kelipatan 3, kita bisa sederhanakan nih. Jadi dibagi 3 semuanya, berarti X tambah Z sama dengan min 3. Nah, kita dapat nih persamaan yang baru adalah persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi nih, karena kita baru dapat satu persamaan yang ada 2 variabel. Kita cari lagi nih
Nah, sama nih kita eliminasi lagi dari persamaan 2 dan 3. Kita mau ngilangin Y-nya karena di sini juga kan yang dihilangin Y. Jadi di sini juga kita menghilangkan Y. Kalau menghilangkan Y di sini kita operasinya penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan. Betul, penjumlahan. Berarti kita hitung nih. 2x tambah 3x berapa? 5x. Terus Y ditambah min Y 0. Nggak usah tulis lagi ya. Berarti 2Z ditambah min Z berapa? Z. Betul, Z. Terus min 5 ditambah minus 6. Minus 11. Nah, kita didapat ya ini nggak ada yang bisa disederhanakan, ya udah berarti gini aja. Berarti kita didapat ini persamaan yang ke-5. Nah, kita dapat dua persamaan yang ada cuman terkandung 2 variabel. Jadi kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, karena kita cari gitu ya, di sini ada yang sama gitu ya, Z sama Z, jadi kita eliminasi Z gitu ya. Kalau eliminasi Z kita penjumlahan atau pengurangan? Pengurangan. Betul, pengurangan. Di sini berarti X dikurangin 5X berapa? Min 4x. Min 4X, benar. Z dikurangin Z? 0. Nah, berarti kita nggak usah tulis lagi. Min 3 dikurangin min 9 berapa? Minus 3 Min 8. 8. Bener ya, nggak usah ada minusnya. Jadi 8. Nah, selanjutnya kita karena kita harus cari X gitu ya. X itu nilainya berapa? Berarti kita harus membagi minus 4 di kedua sisi gitu ya, di kedua ruas. Nah, karena ini min 4, X dibagi kita bagi min 4, terus 8 dibagi min 4. Terus min 4X dibagi minus 4 berapa? Berarti hasilnya X aja ya. Terus 8 dibagi min 4 min 2. Nah, kita udah tahu nih nilai X-nya sama dengan min 2. Berarti kita tinggal substitusiin X sama dengan min 2. Kita ke persamaan yang keberapa ya? Yang ke boleh yang keempat aja nih, jadi gampang. Berarti gini, tinggal berarti kan X tambah Z sama dengan min 3. Berarti kita substitusi min 2-nya ke sini. Berarti X-nya ganti sama min 2 ditambah Z sama dengan min 3. Berarti kita karena kita mau kita Z aja, berarti kita harus menjadikan min 2 ini tuh 0. Berarti kalau min 2 jadi 0, kita ditambahin sama plus 2 gitu ya di kedua sisi. Berarti kita sini plus 2 ditambah min 2, di sini juga plus 2. Berarti 2 ditambah min 2 hasilnya 0. Berarti tinggal Z aja ya. Z berarti minus 3 ditambah 2 minus 1. Nah, kita tuh udah dapat 2 gitu ya. X min 2 sama Z min 1. Nah, kita substitusiin. Kita cari X, kita cari Y nih. Kita cari Y-nya kita substitusiin ke persamaan yang ke pertama aja. Ini aja ya, info pesan ini ya. Nah, dari persamaan yang pertama, berarti X min Y tambah Z sama dengan min 4. Kita udah punya nih, X-nya min 2, berarti substitusiin min 2 ke sini. Berarti min 2, min Y-nya kita cari, Z-nya kita udah tahu nih berapa? Min 1. Min 1. Nah, sama dengan min 4. Jadi kita jumlahin dulu ini. Min 2 dikurangin min 1 berapa? Min 3. Min 3 min Y sama dengan min 4. Nah, karena kita mau tahu nilai Y itu berapa, berarti kita
min 3 itu kita jadikan 0 gitu ya, berarti ditambah 3, benar. Di sini juga ditambah 3, berarti 3 ditambah minus 3 hasilnya 0, berarti kita min ya. Minus 4 tambah 3 minus 1. Y sama dengan 1. Betul, berarti kita udah punya nih himpunan penyelesaiannya. Berarti di sini aja kita tulis ya. HP-nya sama dengan X-nya min Min 2. 2, Y-nya 1, tadi min Z-nya min 1. Nah, kita udah tahu nih HP-nya min 2, 1 sama min 1. Nah, itu cara penyelesaiannya. Selanjutnya Ibu mau ngetes gitu ya pengetahuan kalian tentang yang kita pelajarin tadi dengan membagikan LKPD. Nah, tadi jawabannya HP-nya min 2, 1, min 1. Nah, ayo mengerjakan LKPD. Jadi Ibu harap kalian ngerjainnya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, anak-anak udah pada beres ngerjain LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Oke, berarti sudah semuanya ya. Siapa yang mau ngerjain di depan? Di depan tertulis. Aku. Oke, ada Dea sama Sylvia ya, boleh ke depan. Sylvia mau ngerjain yang mana? Yang model matematikanya, Bu. Oh, yang pertama ya, yang soal nomor 1, yang berarti Dea yang nomor 2 ya. Iya, Bu. Langsung aja, berarti model matematika di sini, yang nulis ini di papan tulis. Ini. Kalau ada yang bingung boleh bagi Ibu aja ya. Berarti ini 2X. ya. Berarti ini ya. Oke, jadi kita lihat ya hasil pengerjaan dari Dea gitu ya. Nah, ini yang pertama kita bikin dulu model matematikanya ya dari yang soal cerita tersebut, nanti eliminasi 1 dan 2 kalau Sepia, terus lanjut ke ini eliminasi 1 dan 3, terus eliminasi persamaan 4 dan 5, lanjut udah ketemu nih nilai Z-nya sama dengan 20.000, kita cari nilai Y-nya, dia dapatnya 80.000, selanjutnya X-nya itu 85.000. Jadi kesimpulan dari hasil pengerjaan Sepia itu, kemeja itu 85.000, rok itu 80.000, dan kerudung itu 20.000. Nah, ini benar ya pengerjaan dari Dea gitu ya. Kita kasih tepuk tangan buat Dea. Makasih ya Dea. Selanjutnya ini hasil pengerjaan dari tadi siapa? Sylvia ya. Jadi benar ya ini soal nomor 1 itu didapat 3 persamaan gitu ya. Persamaan pertama 2x tambah 3y tambah 4z sama dengan Rp490.000. Nah, yang pertama yang kedua adalah 3x tambah 2y tambah 3z sama dengan Rp455.000. Nah, 2x tambah y tambah z sama dengan Rp270.000. Jadi sama ya hasil pengerjaan Sylvia dan Dea gitu ya, yang di model model matematikanya gitu ya. Nah, udah kan anak-anak semua udah ngerjain. Jadi udah pada ngerti atau belum? Sudah. Jadi kalau udah ngerti berarti kita minggu depan gitu ya mempelajari apa sih metode yang determinan, tapi hari ini tuh cuma sampai metode yang gabungan aja. Nah, ada yang bisa simpulin nggak hari ini kita belajar apa aja? Boleh satu orang? Boleh Rahmatia? Hari ini kita tuh belajar apa aja sih? Hari ini kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Betul. Terus juga untuk cara menyelesaikannya dengan cara eliminasi dan substitusi. Betul. Atau metode gabungan. Betul. Jadi gitu ya, benar kata Rahmatia, kita belajar tentang SPLTV dan menggunakan metode gabungan gitu ya. Jadi Ibu harap gitu ya anak-anak semua belajar lagi gitu ya biar lebih lancar mengerjakannya. Jadi cukup sekian gitu ya dari pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak semua boleh kerjain gitu ya di buku LKPD gitu ya soal selanjutnya.
Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu minta KM untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Amin. Selesai. Beri salam.